Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Safuddin, NIM 241021000004. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa energi terbarukan dianggap lebih ramah lingkungan? Yang kedua, sebutkan dan jelaskan dua tantangan utama dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Yang ketiga, jelaskan prinsip kerja utama pembangkit listrik tenaga air, mulai dari proses awal hingga menghasilkan energi listrik. Baiklah, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 1, yaitu mengapa energi terbarukan dianggap lebih ramah lingkungan. Yang pertama itu pelepasan gas rumah kaca yang sangat rendah atau nol, di mana sumber energi terbarukan tidak melibatkan pembakaran material karbon saat beroperasi. Pembakaran energi fosil seperti batu bara, minyak, gas melepaskan sejumlah besar CO2 dan gas rumah kaca lainnya yang merupakan penyebab utama perubahan iklim global dan efek rumah kaca. Sebaliknya, energi terbarukan memiliki jejak karbon operasional yang mendekati nol, secara signifikan mengurangi kontribusi terhadap pemanasan global. Yang kedua, polusi udara yang minimal, di mana energi fosil melepaskan polutan udara berbahaya seperti sulfur dioksida dan lain-lain, sehingga menyebabkan hujan asam, kabut asap, dan masalah kesehatan, seperti kesehatan pernapasan. Yang ketiga itu sumber daya yang berkelanjutan dan terbarukan, di mana energi terbarukan berasal dari proses alam yang terus-menerus diisi ulang, sehingga sumbernya tidak akan pernah habis dalam skala waktu manusia. Selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 2, yaitu sebutkan dan jelaskan dua tantangan utama dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Yang pertama itu intermitensi dan kestabilan pasokan listrik, di mana sebagian besar sumber energi terbarukan itu bersifat tidak stabil dan terputus-putus, di mana listrik yang dihasilkan ketika matahari itu bersinar atau angin bertiup. Yang kedua, infrastruktur dan biaya awal yang tinggi. Meskipun biaya operasionalnya rendah, tetapi biaya investasi awal itu sangat tinggi, sehingga ini merupakan tantangan bagi kita untuk mengembangkan energi terbarukan di Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas dari pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan prinsip kerja utama pembangkit listrik tenaga air mulai dari proses awal hingga menghasilkan energi listrik, di mana air dari sungai atau dari sumber akan ditampung oleh bendungan, yaitu bisa kita sebut dengan reservoir. Setelah itu air akan mengalir ke pipa yang bertekanan tinggi yang kita bisa sebut yaitu pipa penstop. Setelah itu air akan mengenai turbin, sehingga turbin itu akan berputar, baling-balingnya itu akan berputar. Jika turbin itu berputar, maka generator juga ikut berputar, sehingga generator yang berputar akan menghasilkan listrik. Dari energi listrik yang dihasilkan akan dinaikkan tegangannya oleh trafo. Setelah itu listrik akan dialirkan ke sumber industri seperti pabrik, perkantoran, hingga ke rumah-rumah kita.